Ya, syair yang berikutnya adalah syair ke-26. Kalena dhamma sawanang, eta manggalamutamang. Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah utama. Nah, saya rasa para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu sangat familiar sekali dengan kalimat ini. Memang saya rasa di antara dari berbagai syair yang ada di dalam Manggala Sutta, salah satu syair yang cukup populer sekali adalah syair ke-26 ini. Atau berkah yang ke-26 di antara 38 berkah. Yang berbunyi mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai. Nah, seringkali kan juga disampaikan oleh para penceramah ketika berceramah. Biasanya mengutip kalimat ini sebagai pembuka. Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah utama. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dimaksud sebagai waktu yang sesuai. Yang dimaksud sebagai waktu yang sesuai itu yang seperti apa? Nah, biasanya kan kita mendengar dalam penjelasan-penjelasan itu, waktu yang sesuai adalah waktu yang memang pas untuk mendengarkan dhamma, waktu yang tidak sibuk, waktu yang bisa kita luangkan fokus untuk mendengarkan dhamma, supaya tidak ada gangguan-gangguan. Begitu kan? Biasanya kita mendengarnya. Lantas bagaimana kitab kata-kata atau kitab komentar menjelaskan tentang kalena dhamma sawanang, mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai? Seperti apa yang disebut sebagai waktu yang sesuai? Nah, di dalam kitab kata-kata atau kitab komentar itu dijelaskan demikian. Kalena dhamma sawanang, nama yasming kale, uddaca sahagatang citang hoti. Kama witakadinang wa anyatarena abibutang tasming kale tesang winodanatang dhamma sawanang. Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai adalah mendengarkan dhamma ketika pikiran sedang diliputi kegelisahan, dikuasai oleh pikiran nafsu sensual, niat jahat, kekejaman, untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk demikian. Jadi maksud dari mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai, sesungguhnya adalah mendengarkan dhamma dengan tujuan untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk. Jadi ketika pikiran-pikiran buruk itu menguasai, seperti sedang ada kegelisahan, sedang dikuasai oleh nafsu yang menggebu-gebu, sedang dikuasai oleh niat jahat, niat menyakiti, atau kekejaman. Nah, ketika pikiran kita sedang pada kondisi buruk seperti itu artinya adalah waktu yang tepat untuk segera mendengarkan dhamma. Supaya apa? Supaya kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran buruk demikian. Jadi yang dimaksud sebagai waktu yang sesuai adalah ketika pikiran kita sedang kacau, sedang buruk. Itu adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Nah, kan kadang-kadang kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan ketika pikiran kita sedang kalut gitu ya, sedang kacau, sedang sedih, ketika mendengarkan nasihat itu terasa, oh, menyentuh sekali, pas sekali dengan keadaan. Apalagi topik yang disampaikan itu berkenaan dengan masalah hidup yang benar-benar kita rasakan saat ini. Maka begitu nanti kita menghadapi pikiran yang buruk, misalnya sedang gelisah, sedang bersedih, segera cari tempat untuk mendengarkan dhamma. Cari kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Nah, kalau zaman sekarang lebih mudah sekali. Sekarang kita bisa mengakses uraian-uraian dhamma dengan sangat mudah melalui kanal YouTube. Begitu kita buka YouTube, kita langsung ketik Dhamma Desana dari Bante ini atau Dhamma Desana dengan topik ini. Wah, dengan sangat mudah sekali. Jadi kalau pikiran kita sedang sedih, kita bisa mendengarkan dhamma. Saat pikiran kita sedang sedih, sedang kacau,
mungkin dikuasai oleh kemarahan, langsung kita mengambil tindakan untuk mendengarkan Dhamma. Supaya pikiran-pikiran kacau tersebut segera sirna. Jadi jangan melampiaskan kesedihan, kekesalan dengan cara yang tidak baik. Kan kadang-kadang di masyarakat, kalau seseorang itu sudah kacau pikirannya, sudah sedih, bukannya mencari jalan yang baik, tapi malah mencari jalan yang buruk. Seperti apa? Minum minuman keras, atau pergi ke tempat-tempat hiburan terlarang. Iya kan? Kan banyak orang yang sedang kacau pikirannya, sedang sedih, bukannya mencari tempat yang sesuai, tapi malah melampiaskan, mencari tempat yang tidak sesuai. Yang sesungguhnya itu malah menjadi sebab dari penderitaan yang baru. Bukannya penderitaan itu berkurang, berakhir, tetapi malah menciptakan penderitaan yang baru. Memang kadang-kadang orang itu berpikir, wah ketika sedang banyak masalah, minum minuman keras menjadi solusi. Padahal itu bukanlah solusi. Tapi adalah penderitaan yang baru. Ia menutupi penderitaan lama dengan kesenangan-kesenangan. Tapi sesungguhnya penderitaannya juga tidak akan berkurang. Maka kalau kita dalam keadaan yang sedih, yang mungkin pikiran kita sedang banyak kegelisahan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, solusinya adalah cari channel untuk mendengarkan Dhamma. Bisa di YouTube. Atau kalau ada kesempatan, lagi pas momennya, bisa datang ke wihara untuk mendengarkan Dhamma di sana, uraian Dhamma yang diberikan oleh para pembabar Dhamma. Bisa Bante, bisa para penceramah lain, Ramo Ramani Pandita. Apalagi kalau misalnya dekat dengan seorang biku atau dekat dengan wihara di mana tempat tersebut ada bikunya. Wah, bisa langsung menanyakan sesuatu, bisa konsultasi dengan biku tersebut. Supaya mendapatkan pencerahan-pencerahan, supaya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, mendengarkan Dhamma ini memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Apabila mendengarkan Dhamma itu di waktu yang sesuai, wah tambah manfaatnya bisa pas. Nah, kalau di dalam Anggutara Nikaya, itu disebutkan mengenai 5 manfaat dari mendengarkan Dhamma. Yang pertama adalah asutang sunati. Mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Jadi ketika kita mendengarkan Dhamma, kita bisa mendapatkan informasi baru tentang apa yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kita ada wawasan, ada pengetahuan baru yang kita masukkan. Yang kedua, mengklarifikasi apa yang sudah pernah didengar sebelumnya. Atau memperjernih, memperjelas. Sutang pariyodhapeti. Apabila dulu pernah mendengar, kemudian kita punya pemahaman Dhamma yang demikian, dan kita ketika mendengarkan Dhamma desana, ketika mendengarkan uraian Dhamma, kita bisa kembali menjernihkan pemahaman kita. Kalau tadinya sudah pernah mendengar, kita mendengar Dhamma lagi kan akan menjadi semakin kuat. Semakin tertanam kokoh. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menghilangkan keraguan-raguan. Kangkang witarati. Nah, barangkali kita pernah mendengarkan uraian Dhamma dari salah satu penceramah demikian. Tapi penceramah yang lain kok berbeda. Nah, dengan mendengarkan Dhamma ini kita akan mendapatkan kepastian. Atau kadang-kadang di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, kita punya pemahaman yang membuat kita itu masih ragu-ragu. Benar tidak ya ini? Kalau saya praktikkan, boleh tidak ya? Melanggar Dhamma tidak ya? Sesuai tidak ya? Karena masih ada keraguan-raguan, maka ketika mendengarkan Dhamma,
akan terpecahkan keraguan-raguannya. Akan mendapatkan solusi yang tepat dari keraguan-raguannya itu. Menjadi yakin dan mantap. Kemudian yang keempat, meluruskan pandangan. Diting ujung karoti. Meluruskan pandangan di sini maksudnya adalah meluruskan pandangan, cara berpikir, pemahaman yang barangkali pemahaman kita tidak sesuai dengan nama. Barangkali kita sudah punya pemahaman, konsep yang mengakar kuat. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan Dhamma. Maka begitu kita mendengarkan uraian Dhamma, dan kita yakin bahwa ajaran Buddha ini adalah ajaran yang benar, maka kita akan meluruskan pandangan kita. Yang tadinya bengkok diluruskan. Supaya sesuai dengan Dhamma. Kemudian yang kelima, manfaatnya adalah pikiran menjadi tenang. Cita masa pasidati. Wah, ini pas sekali. Apabila kita mendengarkan Dhamma dan uraian Dhamma tersebut mengena di hati kita, pas sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi, kita mendapatkan solusinya, pikiran kita menjadi tenang. Kita menjadi mendapatkan manfaatnya karena begitu pas. Wah, dan nasihatnya pas sekali. Pas pada momen perasaan yang saat ini kualami. Nah, itulah para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian mengenai mendengarkan Dhamma di waktu yang sesuai. Jadi waktu yang sesuai adalah waktu di mana pikiran kita sesungguhnya sedang kacau, sedang gelisah, sedang bersedih. Ketika kita menyadari bahwa pikiran kita sedang kacau, segera cari tempat untuk mendengarkan Dhamma atau bertanya, berkonsultasi tentang Dhamma supaya kekacauan-kekacauan pikiran atau pikiran-pikiran buruk demikian bisa segera dapat disingkirkan.